Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, di sini ayat-ayat yang sangat kita hafal dan kita sudah sering nyanyikan. Dan yang pasti satu kalimat semua orang akan tahu dan hafal. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Dan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan selalu benar. Dan seharusnya kalau kita memang mau mempercayai dan menghidupi firman ini, maka bayangkan kehidupan semua orang Kristen. Di mana saja ada orang Kristen dan apa saja yang orang Kristen kerjakan dikatakan oleh firman Tuhan berhasil. Bukankah kalau sudah seperti itu maka bumi sungguh-sungguh akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan akan nyata. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, bahwa bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang gagal. Bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang mengalami sakit penyakit. Bahkan orang Kristen pun banyak yang mati muda, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal ayat ini sungguh sangat luar biasa loh. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan minggu lalu kita bahas bahwa kalau kita bekerja, kita tidak akan sampai tidak punya waktu untuk tidur. Ya. Tuhan memberikan kita waktu untuk tidur. Artinya bekerja seperti biasanya, tidak usah terlalu ngoyo dan berkat Tuhan akan kita terima. Di sini kita melihat ayat-ayat yang sangat luar biasa. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sidang jemaat, bukankah ini sangat mudah dimengerti? Kita harus bisa membedakan, bisa menilai apakah orang di sekitar kita itu adalah orang fasik atau bukan. Ya. Seringkali kita ini tertipu atau memang suka mendengarkan omong kosong yang manis. Yang penting dipuji, kemudian kita nuruti apa maunya. Ya, yang penting kata-katanya menyenangkan kita dan kita pikir wah orang itu sahabat yang luar biasa. Tetapi kita harus bisa membedakan siapa orang di sekitar kita. Di sini dikatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengerti firman Tuhan dan tentunya orang yang berbicara mungkin sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin orang yang bisa berdebat dan memenangkan perdebatannya. Tetapi lihat, orang fasik adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu orang fasik. Dan bukankah itu banyak di gereja. Ya. Suruh tunduk pada pemimpin, tidak mau tunduk.
malah membicarakan yang negatif ya ke orang lain di luar gereja, bahkan ya disuruh berdoa dikatakan bukan pendeta, saya hanya jemaat biasa. Disuruh perpuluhan 100% aja tidak cukup, apalagi 90%. Tapi ngerti, bahkan mungkin ayat-ayatnya hafal. Ya. Nah, orang seperti ini kelihatannya pinter, kata-katanya enak didengar, tetapi Alkitab katakan jangan turuti nasihat orang yang seperti itu. Yang hanya pintar ngomong, yang hanya pintar berdebat, yang kelihatannya berhikmat, tetapi tidak melakukan firman. Bukankah hal ini banyak? Bahkan sepertinya beberapa jemaat lebih pintar, ya kan? Lebih pintar dari pendetanya. Banyak, itu biasa. Kalau tidak percaya Anda lihat pemain sepak bola dikomentari sama yang nonton. Kan kelihatannya lebih pintar yang ngomentari kan penonton. Padahal suruh nendang mungkin itu bolanya tetap hanya sepatu kita aja yang terbang mungkin. Ya. Tapi kalau ngomentari, wah bodoh, seharusnya kan, nah kan, seperti itu. Dan hal itu banyak. Hal itu banyak. Orang yang hanya bisa mengomentari di sini, perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya bahwa kita itu harus kenal sungguh-sungguh loh sahabat kita. Orang yang dekat dengan kita. Bukan hanya orang yang kelihatannya membela kita, menjunjung kita, memberikan kata-kata yang enak. Sudahlah mau nasihatnya sebaik apapun juga, kalau hanya teori dan tidak kenal praktek, itu tidak perlu dituruti. Ya, tidak perlu dituruti. Karena orang yang mengerti tanpa melakukannya tidak akan pernah mempunyai kuasa impartasi. Lihat di sini. Orang yang hanya mengerti tetapi tidak pernah melakukannya atau tidak pernah mengalami apa yang diketahuinya, maka nasihat-nasihatnya, hidupnya tidak mempunyai kuasa untuk mengimpartasikan apa yang diketahuinya. Ya. Jadi bagi kita, apalagi sekarang akhir zaman, ayo kita sungguh-sungguh harus bisa mengenal orang, siapa yang harus kita turuti, siapa yang kita harus tolak nasihat-nasihatnya. Saya tanggal 2 diundang sebagai pembicara di Natal di Tristar dan saya berbicara dengan pemilik dari Persekutuan Doa yang mengundang saya. Tahun depan jangan percaya nubuatan yang baik-baik, saya katakan. Tahun depan semuanya itu akan menjadi kacau. Mau ekonomi, mau politik, mau bencana alam, saya katakan. Dan ini akan menyatu. Politik bagaimana Pak? Dia bilang. Saya katakan politik akan kacau. Sebesar apa? Politik akan kacau tetapi akan bisa diredam, saya bilang. Dan dia mengatakan apakah mungkin itu bisa diredam karena bersamaan dengan bencana-bencana yang akan terjadi. Oh bisa jadi. Saya bilang. Jadi jangan percaya dengan nubuatan yang mengatakan wah akan semakin baik, akan semakin baik. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang membuat seminar tahun depan adalah tahun terobosan kebebasan finansial. Bohong. Tahun depan ekonomi akan hancur. Tetapi orang yang terbiasa sangkal diri pikul salib. Orang yang terbiasa untuk bisa meredam keinginan-keinginannya yang banyak tapi tidak seberapa perlu itu. Maka ekonomi mau hancur apapun kita tetap akan tenang.
Tetapi kalau kita terbiasa untuk mengumbar nafsu kita, ingin ini langsung, ingin ini langsung, orang seperti ini akan menderita. Ya. Nah, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, yang baik-baik. Tetapi ayo kembali, di sini diingatkan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang hanya mengetahui tetapi tidak pernah melakukannya. Jangan turuti orang seperti itu. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau jalan orang berdosa, di sini dikatakan kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jelas bahwa kita harus punya prinsip juga bahwa kita adalah orang benar. Jangan mengatakan orang lain kan juga melakukannya, kan tidak masalah. Toh banyak yang melakukannya, kenapa saya tidak? Karena orang banyak melakukannya belum tentu itu kebenaran. Dan karena itu belum tentu kebenaran, ya, kita tidak boleh ada di dalamnya. Mungkin Anda mengatakan, Pak, tapi kan belum tentu. Oh iya, saya katakan belum tentu. Nah, kalau kata belum tentu berarti kita kan ragu. Alkitab katakan dalam kitab Roma, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak berdasarkan iman, berarti ada keraguan-raguan. Ini boleh atau tidak, ini benar atau salah. Kalau masih ragu-ragu, jangan dilakukan. Ya. Banyak juga orang yang mungkin mau buka usaha atau mau mengerjakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Kira-kira berhasil atau enggak. Kalau sudah seperti itu, tidak usah dilakukan. Anda tidak melakukan dengan iman. Ya. Banyak orang gagal karena ragu sebenarnya. Ini saya mau lakukan atau enggak ya? Sudahlah untung-untungan. Toh 75% berhasil. Kalau sudah seperti itu, jangan. Saya percaya Roh Kudus, kitab Roma pasal 8 katakan, bersaksi dengan roh kita. Bukan memberikan kesaksian 70% kita akan berhasil, 30% ada kemungkinan gagal. Tidak seperti itu. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita dengan penuh keyakinan 100%. Kalau sudah seperti itu, lakukan dan kita akan berhasil. Ya. Pak, bagaimana kita bisa berjalan dengan keyakinan 100%? Kenali Tuhan. Kenali Roh Kudus. Anda perhatikan ada satu ayat yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Daud. Mazmur 27. Mazmur 27. Ayat pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang ditakuti oleh Daud. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Lihat di sini bahwa pengenalan Daud 100%. Sehingga dia katakan, aku tidak takut siapapun. Tidak ada orang bisa yang membuat aku gemetar. Nah mungkin bagi Anda, itu kan firman Tuhan. Tidak, ini kata-kata Daud juga loh. Nah, yang saya mau tekankan, seringkali kita mendengar, bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan, dan kita mengaminkan, namanya orang hidup masih terdiri dari darah dan daging. Bagaimana mungkin tidak takut? Ya takut. Orang berani adalah orang yang takut tetapi tetap maju. Nah kata-katanya kan bagus semua. Tetapi kalau mau jujur, lihat Daud yang mengenal Tuhan dengan benar, dia bisa mengatakan Tuhan adalah terangku. Dia kenal, Tuhan adalah terang.
Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jawabannya jelas, gaya bahasa Ibrani, jawabannya jelas. Tidak ada. Kepada siapa aku harus takut? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud sama sekali tidak ada rasa takut. Anda bisa bayangkan anak berumur 17 tahun, berhadap dan belum pernah punya pengalaman berperang dalam peperangan, kecuali membunuh singa dan membunuh beruang. Dan dia berhadapan dengan panglima yang tidak terkalahkan, yang berpengalaman luar biasa, dan yang tingginya mungkin 2,5 kali daripada dia. Besarnya jauh lebih besar. Tetapi lihat gaya Daud, dia bukan melangkah dengan hati-hati, tetapi Alkitab katakan Daud berlari. Daud berlari. Memang dia tidak punya rasa takut. Lalu dari mana dia tidak mempunyai rasa tahu? Tidak mempunyai rasa takut. Dari pengenalannya akan Tuhan. Oleh karena itu Yesus juga katakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Yesus katakan jangan khawatir. Berarti kan Yesus tahu bahwa kalau orang itu mau mendengar dia dan percaya kepadanya, orang itu bisa tidak khawatir. Tetapi seringkali kita diajar bahkan oleh pendeta-pendeta, namanya orang hidup jelas dong ada rasa khawatir. Benar kan? Benar. Tetapi ingat, itu bukan kebenaran versi firman Tuhan. Karena Yesus mengajarkan jangan takut. Bukan namanya orang hidup tidak mungkin tidak punya rasa takut. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Yesus katakan, aku memberikan damai sejahteraku sendiri kepadamu. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang bahkan di perahu, di tengah-tengah lautan yang gelombangnya luar biasa, di tengah-tengah badai, bisa tidur nyenyak. Itu loh, damai yang seperti itu. Lalu ketika Yesus sudah mengatakan damai sejahteraku aku berikan kepadamu, bagaimana mungkin kita masih bisa berkata, aku takut. Dan dengan bahasa yang enak didengar, orang berani adalah orang yang takut tetapi tetap maju. Kalau yang namanya takut tetap maju itu artinya tidak punya iman. Itu namanya nekat. Ya. Itu namanya nekat. Tetapi di sini jelas Daud, Anda melihat Daud sekarang. Sekarang bukan Yesus, Daud. Dia katakan, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Bahkan ingat Daud di tengah-tengah kejaran dari Raja Saul. Dia bisa tidur. Di tengah-tengah kepungan Absalom dan tentara-tentaranya. Dia bisa tidur. Artinya apa yang ditulis oleh Daud adalah pengalamannya. Pengalamannya. Dan ini adalah kebenaran. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali kepada Mazmur pasal pertama. Diberkatilah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Karena banyak orang takut, kita tidak harus juga hidup dalam ketakutan. Karena banyak orang gagal, kita juga tidak harus hidup dalam kegagalan. Karena musim penyakit, kita tidak harus juga mengalami penyakit. Dan pada akhirnya karena krisis moneter, kita juga tidak harus mengalami hal seperti itu. Ketika kita kenal Allah kita, bahkan betapa pentingnya kita mempelajari dan mengenal siapa nama Allah kita. Karena nama-nama Allah itu bersangkutan, berhubungan dengan apa pekerjaannya. Apa yang akan dilakukannya. Jehovah Rafa,
berarti dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia berurusan dengan kesembuhan kita. Dia berurusan dengan kesehatan kita. Dia akan menjamin kesehatan kita. Ya. Jadi kenali Allah, siapa nama Allah, maka kita akan tahu bahwa apa yang bisa dilakukannya dan apa yang pasti dilakukannya. Ketika kita mengenal nama-namanya. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan ikut-ikutan. Kalau sudah tahu itu jalannya orang berdosa, ya jangan berdiri di jalan itu. Pak, tapi kan banyak yang melakukannya. Dan toh mereka kelihatannya juga berhasil, Pak. Toh tidak ada penghukuman dari Tuhan. Bukan seperti itu. Bahkan gereja pun ingat di akhir zaman gereja sungguh-sungguh akan terpecah-pecah. Paulus katakan di dalam kitab Korintus, tidak mungkin tidak ada perpecahan. Terjemahan yang tepat itu mengatakan, tidak mungkin tidak akan ada bidat. Pasti ada bidat, pasti ada perpecahan. Supaya ketahuan gereja mana yang benar, gereja mana yang salah, yang sesat. Ya. Ingat, tidak harus gereja itu besar dan itu adalah benar. Dan gereja yang kecil pasti salah. Oh tidak. Bahkan Yesus katakan jalan yang menuju kebinasaan itu lebar. Dan banyak orang yang melewatinya. Tetapi jalan keselamatan itu jalannya sempit. Dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Yang melewatinya. Bahkan kita tentang penabur kita tahu ada 4 macam tanah. Dan hanya 1 macam tanah yang menghasilkan, artinya yang diselamatkan. 1/4 hanya, bukan separuh. Oleh karena itu, Rasul Yohanes di dalam suratannya mengatakan, Ibu, aku senang bersukacita mendengar separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Loh, separuh loh hidup dalam kebenaran. Yesus selalu berpegang pada sisa, kata-kata sisa. Sidang jemaat, betapa kita harus sungguh-sungguh bertekad hidup dalam kekudusan. Ya. Jangan berkompromi. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berarti sudah menikmati. Kalau awalnya hanya nasihat, kemudian ikut-ikutan. Sekarang kita menikmati, kata di sini, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita hidup benar, kumpul sama orang pencemooh itu tidak enak loh. Kata orang ini akan selalu mudah untuk melihat kesalahan, bahkan melihat kebenaran sebagai kesalahan. Ya, sehingga dia akan mencemooh. Apa? Gini aja, oh begini. Nah, kan kalau kita memang sudah terbiasa hidup benar, hidup dengan gaya bersyukur, ya kan? Hidup sebagai orang yang besar dosanya tapi sudah diampuni oleh Tuhan, kan enggak enak kan? Kumpul dan mendengarkan kata-kata cemooh terus. Ya, enggak enak. Kita senangnya kata-kata yang memuji, kata-kata yang baik, kata-kata yang sudahlah tidak apa-apa, ya. Kita senangnya kan yang seperti itu. Kalau kita bisa betah di sini dikatakan duduk, kalau sampai duduk dengan pencemooh, berarti kan kita nikmati kan? Ngomong-ngomong mencemooh si A, mencemooh si B, kita nyauti. Oh, yang disauti lebih semangat lagi, kan seperti itu. Ya. Sampai-sampai nantinya kita akan terbiasa menganggap mencemooh itu adalah hal yang biasa. Dan kita tidak bisa kenal lagi kepada kebenaran. Selalu aja ada orang yang bisa kita cemooh. Nah, Alkitab katakan jangan duduk, jangan ngumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya.
Nah, sebaliknya kemudian dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat, ini bukan hanya untuk pendeta. Ini untuk semua orang yang percaya. Bukan dikatakan tetapi yang membaca firman Tuhan, bukan. Ini di sini yang kesukaannya, suka. Ya. Kalau sudah suka itu tidak bisa kita halang-halangi. Ya. Kalau sudah suka burung, ya kan? Walaupun 10 juta burung yang tidak jelas besok hidup atau tidak itu, kita berani beli loh. Padahal untuk beli sepeda motor seharusnya mampu kan? Beli bekas lah kan juga 10 juta dapat. Dikatakan tidak punya uang. Tapi kalau beli burung hanya segini loh, burung kecil. Kok bisa 10 juta? Kok mau? Kok ada uang? Karena sudah suka. Suka. Bahkan saya setelah COVID banyak pelayanan. Pendeta-pendeta itu banyak yang ngeluh loh. Dikatakan bahkan setelah COVID ini. Masih lumayan banyak loh yang tidak pergi ke gereja Pak. Itu hanya online. Mereka tetap sampai sekarang online. Saya katakan, Bapak yakin mereka ibadah? Bukan mereka nonton sambil makan pisang goreng. Nah itu Pak, itu masuk akal. Iya kan kalau sudah online kan tidak mungkin kan Anda pakai jas, pakai baju batik, kemudian nonton di HP Anda. Ya, kemudian kalau WL katakan mari kita berdiri, Anda berdiri. Kan tidak mungkin kan. Paling Anda manggut-manggut sambil makan keripik. Ya kan. Itu kan bukan ibadah. Tetapi dari sini saya katakan, Pak, itu bukan takut ketularan COVID. Itu memang dari awal mereka tidak suka ibadah. Sehingga seketika ada COVID, itu mumpung seperti ini, mereka ada kesempatan tidak ke gereja. Setelah COVID tidak ada, mereka punya alasan untuk tetap tidak ke gereja. Lihat. Bahwa banyak orang mengatakan begini, firman Tuhan katanya akan selalu berhasil, apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Mana aku kok seperti ini, kok seperti ini? Pertanyaannya, khusus firman Tuhan, apakah kita sudah sampai dalam level suka? Kalau suka pasti dibaca loh. Kalau suka pasti tidak akan terlewatkan untuk membaca firman. Kalau sudah sampai dalam level suka. Ya. Ada orang yang suka rekreasi sampai kalau saya perhatikan status-statusnya. Aduh stres lama tidak rekreasi. Loh, kok bisa ya sampai seperti itu? Kenapa? Karena suka keluyuran gitu loh. Ketika tidak keluyuran. Ya. Nah. Sekarang ketika kita sudah lihat contoh-contoh seperti ini, ketika orang sudah namanya suka. Nah, ya. Ada orang itu sukanya tas. Itu bahkan sampai puluhan, ratusan juta, bahkan miliar, itu dia akan beli. Tetapi belum tentu loh, tasnya mahal, sepatunya juga mahal, belum tentu. Kadang mereka tidak suka sepatunya. Sehingga fokusnya tas. Hotman Paris mengatakan semuanya, wah Anda kan tahu kan cincinnya kan. Wow sampai begini. Jasnya itu mahal semua. Sepatunya mahal. Tetapi dia katakan begini. Jangan lihat sabuk saya dan jangan tanya harganya. Kenapa? Itu sabuk seharga hanya puluhan ribu aja. Dia pakai. Kenapa? Dia tidak suka sabuk, dia bilang. Dia tidak suka sabuk. Nah, lihat di sini bahwa ketika orang suka, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memiliki, untuk melakukan apa yang disukainya. Nah, sekarang kembali pada
ketika suka firman Tuhan. Kalau Anda baca kitab Mazmur, Anda akan selalu menjumpai ketika aku bangun, aku merenungkan firman. Tengah-tengah malam aku juga merenungkan firman. Kenapa? Karena suka. Nah, jangan heran banyak orang Kristen mempunyai janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat, ada syaratnya. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak suka, Anda dan kita tidak bisa mengklaim Tuhan pembohong. Firman ini tidak benar. Karena yang Tuhan inginkan kita sampai dalam taraf suka. Suka. Yang namanya suka, kalau itu tidak dapat, bingung loh. Ya, bingung. Banyak orang meragukan firman ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mana katanya, aku akan berhasil, aku sudah ibadah, aku memberi perpuluhan, aku berdoa. Tetapi pertanyaannya, apakah sampai dalam level suka firman Tuhan? Kalau suka firman Tuhan, otomatis pikirannya akan dipenuhi dengan pikiran firman Tuhan. Kalau sudah dipenuhi pikiran firman Tuhan, pasti apa yang dipikirkan itu yang akan dilakukan, itu yang akan diucapkan. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, ayat ini pasti terjadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jangan gampang menyalahkan Tuhan, jangan gampang menyalahkan pendeta. Ayo selaraskan diri kita, apakah kita sudah masuk dalam jalur Tuhan. Ya, suka. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tidak banyak loh. Baca Alkitab saja tidak banyak. Padahal baca Alkitab itu belum tentu sampai dalam level suka. Ya. Ini yang diinginkan suka. Yang kesukaannya. Nah, Anda bisa bayangkan yang kesukaannya makan. Anda ketemu sama orang ini pasti sedang makan. Kebanyakan sedang makan. Dan kalau sudah dia sedang makan, Anda akan lihat mukanya itu ceria. Ya kan? Dia bisa cerita segala macam. Nah, ketika Anda baca Alkitab dan itu merupakan kesukaan Anda, dilihat oleh orang, muka Anda itu nyenengin ketika lagi baca Alkitab. Ya kan? Karena suka. Bayangkan Anda ketemu dengan kesukaan Anda, kan tidak mungkin merenggut kan? Pasti akan tersenyum, enak dilihat, itu kesukaan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan seperti yang ditulis oleh kitab Amos kalau tidak salah. Yang pasti di Alkitab dikatakan begini, bahwa kasih umatku kepadaku seperti embun di pagi hari. Artinya hanya sebentar kita ingat Tuhan hanya waktu pagi itu loh. Ketika kita berdoa baca Alkitab. Setelah itu lupa sampai malam mau tidur baru ingat Tuhan lagi untuk doa. Doa untuk tidur. Itu yang dimaksud. Kasih umatku kepadaku seperti embun di waktu pagi. Agak siang sedikit sudah nguap, sudah hilang. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin yang seperti itu. Tuhan menginginkan kita itu merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya apa saja yang kita kerjakan sepanjang hari itu pun, pikiran kita tetap dipenuhi dengan firman Tuhan. Ingat seperti yang saya saksikan kesaksian dari adiknya Bapak Ahok.
Bahwa kalau dia ngalami satu kejadian, dia selalu bertanya atau mencari di Alkitab, ini ayatnya di mana? Kejadian ini ayatnya di mana? Kalau seperti ini ayatnya di mana? Sehingga dia hafal banyak ayat firman Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tetap sangat kagum kepada satu hamba Tuhan yang sudah tua. Ya, sudah tua. Umur 80 tahun lebih sekarang. Dan dia seorang guru yang luar biasa. Kalau dia menghafal bukan hanya satu pasal, satu ayat yang dia hafal. Tidak. Dia menghafal 1 Korintus pasal 14. Itu dia hafal semua. 1 Korintus pasal 15 dia hafal semua. Sampai seperti itunya. Ya. Saya membaca sebuah buku yang berisi kesaksian kehidupan di Cina. Karena negara komunis maka Alkitab tidak boleh. Kayak yang ketahuan pasti dihukum. Bagaimana caranya? Ketika Alkitab sampai kepada mereka, orang-orang itu menyobek Alkitab. Satu orang mungkin hanya satu kertas atau 2 kertas dan mereka menghafal. Nanti ketika mereka ibadah, mereka itu saling melengkapi. Tapi mereka tidak bawa kertasnya, mereka hafal. Ya, mereka hafal. Kita yang hidup kita sudah senang seperti ini. Tiap minggu Alkitabnya dibersihkan. Untuk sekarang banyak yang pakai HP. Makanya HP-nya selalu bersih kan. Dipegang tiap hari walaupun Alkitabnya tidak pernah dibaca juga. Iya kan. HP-nya itu tidak pernah. Sidang jemaat, jangan kembali saya mau tekankan begini. Jangan mudah menyalahkan Tuhan ketika hidup kita gagal. Koreksi diri. Apakah kita sudah sampai dalam taraf suka? Tidak usah sampai suka lah dulu. Ayat pertama ini loh. Kita lebih percaya kepada orang beriman. Nasihat-nasihat yang kita terima. Lebih percaya kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Atau kepada teman-temanmu. Yang notabene bukan orang beriman. Pak, tapi nasihatnya kan penuh hikmat. Oh iya. Tetapi saya mau katakan begini. Nasihat itu benar, kita bisa terima ketika itu berjalan dalam keadaan yang bisa kita kendalikan. Ya. Tetapi melebihi dari itu kuasa firman Tuhan yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Bahkan ketika keadaan tidak baik pun, firman, nasihat berdasarkan firman ini mempunyai kuasa untuk menciptakan keadaan yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Karena firman, hanya firman yang mampu menciptakan keadaan. Yohanes pasal yang pertama Anda bisa baca. Dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya firman. Orang seberhikmat apapun, kalau dia bukan orang beriman, nasihatnya boleh kita terima, iya, tetapi saya mau tekankan. Dalam keadaan tertentu, hikmat orang ini akan terbentur dengan tembok. Dan hikmat itu tidak akan bisa menghancurkan tembok itu. Tetapi hikmat dari firman Tuhan, dia mampu membuat jalan ketika keadaan buntu. Sidang jemaat, itu bedanya. Seringkali orang-orang, saya paling tidak srek ketika orang-orang mengatakan, saya lebih memilih orang yang tidak beriman dibandingkan orang beriman. Mempekerjakan orang beriman itu repot, tidak bisa dikasih tahu. Ya. Sidang jemaat, kalau kepada orang yang seiman saja kita tidak sabar, bagaimana dengan orang lain? Mengapa kita tidak belajar sabar? Kan kita harus saling membangun. Tetapi saya mau tekankan begini.
nasihat yang mempunyai kuasa. Pada saat kita sudah tidak ada jalan. Saya mau katakan, hanya nasihat yang keluar dari mulut orang beriman, yaitu firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Orang yang seperti ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lihat bahwa setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Bahwa kehidupannya bukan berdasarkan keadaan di sekelilingnya. Kehidupannya tergantung dengan air yang ada di dekatnya. Tidak kelihatan, iya. Air tidak kelihatan. Itu ada di dalam tanah. Itu yang menghidupkan pohon itu. Dan pohon itu akan menghasilkan buahnya. Ingat Mazmur 91. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dikatakan di sana bukan teman-temannya akan menyelamatkannya. Teman-temannya akan menyembuhkannya. Tidak. Orang yang melekat pada Tuhan, akar pohon itu melekat pada air, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan akan menyelamatkannya. Air itu pun juga. Air akan menghidupkan pohon itu. Air akan mendatangkan pertumbuhan pada pohon itu. Air akan membuat pohon itu berbuah. Air akan membuat pohon itu tetap hidup walaupun panas, walaupun hujan. Air. Sepanjang akar dari pohon itu melekat pada air, keadaan di sekeliling tidak akan mempengaruhi pohon itu. Bahkan jelas di sini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Banyak orang punya kerja, tetapi pertanyaan saya, ketika mereka gajian, ingat loh, banyak orang yang tidak digaji tepat pada waktunya. Diundur. Bagi orang kaya, tidak dapat uang, telat seminggu, tidak masalah. Tapi yang pas-pasan, kalau telat seminggu, loh, itu kan masih sibuk cari utangan kan? Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang kesukaannya firman Tuhan, di sini dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak diundur. Berapa banyak orang yang bekerja, tetapi gajinya diundur seminggu, setengah bulan, bahkan mungkin 2 bulan belum dibayar. Sidang jemaat. Kenapa? Ini loh. Tidak suka firman Tuhan. Pola pikirnya tidak diubahkan. Ya. Pola pikirnya tidak diubahkan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Mau panas pun itu tidak terpengaruh. Kenapa? Hidupnya bukan dari awan, mendung, ya, dari angin, dari apapun. Hidupnya yang terutama dari air. Hidupnya dari air. Kita harus mengerti ini. Hidup kita dari Tuhan. Kalau kita sampai mengandalkan yang lain, Anda bisa bayangkan pohon ini. Oh, kok kalau ada angin kok lebih segar. Sudahlah, saya keluar, akar saya ini ketutup. Ya, ketutup tanah, mau saya angkat, Anda bisa bayangkan. Maka pohon itu akan mati. Pohon itu akan layu. Ketika akar itu terangkat dari air, pohon itu akan layu.
dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Hanya ketika akar yang menyatu dengan air itu mulai terangkat dan tidak menyatu lagi dengan air, daunnya akan layu. Banyak orang berpikir, saya mau melakukan ini. Tetapi dalam hal melakukan itu, mereka meninggalkan Tuhan. Tidak jauh kan masih tetap di dalam tanah. Tetapi kalau akar sudah diangkat jauh dari air, walaupun tetap di dalam tanah, layu. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Sedikit demi sedikit digeser. Ingat, bukan dipindah. Kalau dipindah kita langsung sadar. Sedikit demi sedikit digeser. Tidak ada orang Kristen itu hari ibadah meninggalkan waktu ibadah dengan berpikir, ya, tahun depan saya baru mau ibadah lagi. Enggak. Sekarang enggak ibadah, minggu depan saya akan ibadah. Pasti ibadah. Nanti lama-kelamaan 2 minggu enggak ibadah. Digeser. Akhir zaman. Bahkan dengan alasan-alasan yang baik yang bisa diterima. Dan iblis akan memberikan hal itu. Alasan-alasan yang baik. Alasan-alasan yang bisa diterima. Yang penting engkau menjauh dari Tuhan. Yang penting engkau menjauh dari Tuhan. Karena ini akhir zaman. Bagi Tuhan, surga harus penuh. Bagi iblis, neraka yang harus penuh. Dengan berbagai cara, Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran untuk membuat surganya penuh. Tetapi iblis akan memakai juga tipu daya supaya orang-orang membuat nerakanya penuh. Sidang jemaat, mari kita terus sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan yang tidak layu daunnya, sepanjang akar pohon itu bersentuhan dengan air, dengan sumber. Mau sepanas apapun, mau seterik apapun, daunnya pun tidak layu. Ya, daunnya pun tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Apa saja. Kalau sudah seperti ini, bukankah kita tahu bahwa kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang memuaskan? Puas. Orang yang puas, sehat. Orang yang puas, awet muda. Ya kan? Puas. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik. Orang fasik itu tidak bisa bertahan. Ini tidak berbicara badai loh. Ini angin. Dan sepertinya ini bukan angin kencang yang dimaksud. Sekam. Tidak ada bobot. Orang fasik itu tidak ada bobot. Saya tadi katakan di awal. Nasihat orang fasik. Itu hanya enak didengar. Tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengimpartasikan. Ya. Impartasi itu kan perlu bobot. Bobot kemuliaan Tuhan kan. Kemuliaan Tuhan itu bahasa aslinya artinya itu bobot. Mengandung bobot. Nah, orang fasik di sini dikatakan mereka seperti sekam yang ditiup angin. Ringan. Tidak ada bobotnya. Sehingga tidak usah angin kencang. Angin yang biasa aja bisa menerbangkan sekam ini. Dan kemudian lenyap. Ada ayat yang mengatakan orang fasik. Ketika orang benar lewat di hadapan orang fasik, tiba-tiba orang fasik itu sudah lenyap. Ya kan? Bukan demikian orang fasik. Orang ngerti firman tetapi tidak melakukannya. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Tidak usah nunggu badai. Tidak usah nunggu banjir. Tidak usah nunggu gempa. Tidak usah nunggu krismon. Mereka itu sudah lenyap. Sudah lenyap. Ya. Belum ada tantangan, mereka sudah lenyap kok.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Supaya lebih sederhana, orang fasik tidak akan mau menderita. Menderita dikit aja. Mereka sudah akan menyangkal imannya. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bayangkan orang fasik ditempatkan dalam posisi dari Rasul Paulus. Ya. Ditindas tapi tidak terjepit, dihempaskan tapi tidak binasa. Dikatakan, kerap kali kekurangan, kerap kali kelaparan, kerap kali telanjang. Bayangkan orang fasik. Apakah bisa kuat hidup seperti Paulus seperti itu? Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang benar, orang yang kesukaannya firman Tuhan, mau hidup di musim apapun, dia akan bertahan. Ingat pohon ini. Mau hidup musim apapun, kehidupannya itu berdasarkan melekatnya itu loh. Dengan air, kehidupan kita pun tergantung kepada Tuhan. Kan semua musim Tuhan yang menciptakan. Sehingga selama kita dipegang oleh Tuhan, selama kita memegang Tuhan, mau musim apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan tahu cara mengatasinya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau kita memang hidup benar, tidak mungkin kita bisa akrab dengan orang yang tidak benar. Saya tidak mengatakan kita harus menjauh loh ya. Tetapi yang saya katakan tidak mungkin bisa akrab dengan orang yang tidak benar. Kenapa? Karena pembicaraannya aja beda. Ya kan? Bicara tentang suap. Bagi orang berdosa, hal yang biasa. Bayangkan orang yang biasa mengatakan suap ini begini, oh tidak masalah. Dia kemudian kumpul dengan orang benar. Yang selalu mengatakan suap itu dosa, pasti dihukum oleh Tuhan. Ini kan jadi pembicaraan kan tidak menyenangkan. Artinya kalau memang kita hidup benar dan ada orang berdosa, pasti itu suasana akan tidak enak. Tidak mungkin bisa akrab. Kalau bisa akrab berarti kita memang sama. Tidak tahu apakah orang itu sama dengan kita sama benarnya, atau kita sebenarnya yang merasa benar tapi sama-sama berdosanya. Bayangkan orang tidak benar mengatakan kawin 2 itu enak, kawin 3 itu enak. Orang benar katakan oh tidak bisa, itu berdosa. Di hadapan Tuhan istri 1, suami 1, kecuali mati. Ketika pembicaraan ini bersatu, kan tidak enak kan? Tidak mungkin bisa menyatu. Tidak mungkin bisa. Oleh karena itu lihat di sini bahwa begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tidak mungkin kuat omongannya. Tidak sip katanya. Ya, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal bagi orang Kristen itu bukan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Lu memang habitatnya. Ya, memang habitatnya seperti itu. Jadi bagi orang Kristen itu bukan sesuatu yang berat. Itu bukan sesuatu kutuan. Bukan sesuatu yang menyedihkan. Bagi orang dunia, hidup seperti kita ini, itu menyedihkan katanya. Padahal kita selalu ketawa kan. Mau tidak punya uang pun kita ketawa. Kadang mau sakit pun kita tetap masih bersyukur. Karena tahu Tuhan pasti sembuhkan. Ya. Kan enak. Daripada ikut orang berdosa. Punya uang ketawa. Uangnya kurang sedikit merengut. Ya, uangnya habis terlibat utang mau bunuh diri. Kan tidak enak hidup seperti itu. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh orang benar. Tidak mungkin bisa akrab dengan orang berdosa.
Ingat saya katakan, bukan tidak mungkin berhubungan. Hubungan harus karena kita masih hidup di dunia. Tetapi ini loh, akrabnya ini loh. Tidak mungkin bisa akrab. Karena omongan kita memang tidak bisa ketemu. Ya, kita berbicara kekudusan, maka orang lain berbicara tentang kecemaran. Kita berbicara tentang ibadah, orang lain berbicara tentang dosa. Tidak mungkin bisa masuk. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas, jalan orang fasik. Orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Itu menuju kebinasaan. Belum binasa, tetapi menuju kebinasaan. Akhirnya pasti nyampe. Tetapi lihat di sini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya apa? Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya jalan kita itu akan dituntun oleh Tuhan. Ini loh jalannya. Jalan orang benar itu di sini, bukan di sana. Ya. Kalau Tuhan yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, Roh Kudus yang memimpin, pasti sampai pada keselamatan. Pasti sampai. Ayo sidang jemaat, ingat ayat ini mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi jangan hanya satu ayat ini saja yang jadi pegangan kita. Ayat ini bisa terjadi ketika kita suka akan firman Tuhan. Ketika kita menjaga pergaulan kita. Kitab 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan remehkan pergaulan. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Semakin kita bergaul dengan orang kudus, kita akan semakin dikuduskan. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang benar, kebiasaan kudus kita sedikit sedikit. Karena kita akan pasti berkompromi. Itu akan luntur dan kita akan menjadi orang berdosa. Hati-hati, saya mau tekankan ini akhir zaman. Jangan-jangan ketika kita berdosa kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Oleh karena itu jangan main-main dengan hidup kita. Hidup benar semakin benar. Hidup kudus semakin kudus. Tuhan memberkati.